Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama Deon Channel. Hari ini, Minggu 6 Juli 2025, kita akan coba eksplor lagi kegiatan masyarakat dalam rangka menyambut Ruat Bumi 2025. Walaupun hari libur, ternyata ada sebagian masyarakat sedang beraktivitas membuat aksesoris Ruat Bumi. Masih banyak kaca-kaca yang perlu dibuat, terutama untuk gang kecil ataupun permintaan dari sebagian warga yang ingin memiliki kaca-kaca sendiri. Umumnya, kaca-kaca dipasang pada jalan utama kampung atau gang yang terdiri dari beberapa rumah warga. Ini adalah contoh kaca-kaca yang diperuntukkan jalan alternatif sebagai akses masuk dan keluar kampung. Pada kaca-kaca tertentu terdapat tulisan yang berfungsi sebagai keterangan atau falsafah budaya Ruat Bumi. Terdapat simbol-simbol tertentu yang memiliki arti mendalam dari motif kaca-kaca ini. Simbol kujang menggambarkan senjata atau perkakas khas Jawa Barat. Ini adalah contoh kaca-kaca yang terpasang pada gang kecil sebagai permintaan dari warga secara mandiri. Umumnya, kaca-kaca mandiri ini adalah sebagai rasa bangga dan antusiasme warga untuk menyumbangkan sebagian harta bendanya pada hari pelaksanaan Ruat Bumi. Ini adalah salah satu contoh kaca-kaca yang ditempatkan pada jalan di posisi pusat kampung sebagai tanda batas wilayah lingkungan RW. Warna dan motif di setiap wilayah RW berbeda, memiliki ciri khas dan arti masing-masing. Kaca-kaca ini difungsikan pada hari pertama acara Ruat Bumi, yaitu sebagai hari pelaksanaan ruat utama yang berisi ritual ruat. Setiap individu warga harus mengisi kaca-kaca ini dengan berbagai macam hasil bumi atau hasil usaha lainnya. Saat selesai acara ritual ruat, semua warga baik dari dalam atau dari luar wilayah kampung diperbolehkan mengambil berbagai gantungan yang terdapat pada kaca-kaca ini. Lokasi ini adalah pusat dari kampung, sehingga acara ritual ruat dan wayang ruat akan dilaksanakan di tempat ini. Sebagian masyarakat melaksanakan kerja bakti pada lokasi puncak ruat. Mereka sedang membangun sebuah panggung untuk acara pemberangkatan Karnaval Kreasi Seni Ruat. Panggung ini berukuran 5 x 3 meter dengan atap menggunakan bahan jerami. Ini adalah gapura utama ruat sebagai akses masuk dan keluar lokasi puncak acara hiburan karnaval dan pagelaran wayang golek. Lapangan sepak bola ini adalah merupakan tempat hiburan utama ruat pada puncak acara karnaval kreasi dan pagelaran wayang golek. Pada waktunya, lokasi ini akan sangat ramai dipenuhi oleh semua warga dari dalam ataupun luar wilayah Blok Cicadas.
Ada sebagian warga sedang melakukan pekerjaan lainnya. Mereka sedang merakit atap dari bahan jerami untuk panggung karnaval. Kegiatan ini dilakukan dari pagi hari karena harus dilakukan pencarian bahan alang-alang atau jerami untuk dirakit. Sambil istirahat, kita coba bertanya kepada seorang perakit atap alang-alang yang berada di lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama kita di Deon Channel. Di kesempatan siang hari ini pemirsa, saya sedang berada di lingkungan RW 20, di mana saya berada di pusat lokasi untuk pelaksanaan Ruat Bumi 2025, yaitu di Lapang Bola Blok Cicadas, di mana nanti kita akan melaksanakan kegiatan puncak acara Ruat Bumi Blok Cicadas 2025 di Lapang Bola Blok Cicadas ini. Beberapa kegiatan telah kita pantau dan telah kita saksikan bersama, di mana di saat ini sebagian warga masyarakat sedang melaksanakan kerja bakti, yaitu membuat atap dari jerami untuk panggung yang akan nanti difungsikan untuk pemberangkatan acara karnaval Ruat Bumi Blok Cicadas tahun 2025. Telah bersama kita seorang tokoh dan mantan pengurus dari lingkungan RW 20, yaitu Bapak Ita Carsita. Selamat siang Bapak Ita. Selamat siang. Ya, apa kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nah, ini Bapak Ita ya. Di hari ini Bapak Ita ini saya lihat dari tadi ya, Bapak Ita sedang membuat atap dari jerami. Dalam istilah Buhun Sunda mungkin ini disebut dengan proses ngawelit ya. Ngawelit, jadi merakit atap untuk saung kalau zaman dulu, zaman sebelum ada genting. Nah, ini prosesnya sama seperti ini, hanya saja ada perbedaan. Kalau zaman dulu tali untuk mengikatnya menggunakan tali bambu, sedangkan di zaman sekarang ini karena memang untuk menghemat waktu dan juga biaya, mempergunakan tali dari plastik. Nah, Pak Ita, tidak semua orang bisa secara sempurna membuat atau merakit atap dari jerami ini. Nah, pengalaman Bapak Ita sendiri hingga bisa merakit atap dari jerami ini sejarahnya bagaimana? Pertama saya tahun 96 bikin rumah dari atap dari kirai atau daun rumbia. Nggak jauh berbeda dengan anyaman ilalang ini atau eurih gitu. Jadi ini dalam bahasa kitanya, bahasa Wongkon Sundanya ini eurih ya, ini ilalang ya. Ini di zaman sekarang ini apakah kita bisa dengan mudah mendapatkan jerami ini Bapak Ita? Mudah, sangat mudah sekali. Untuk hari ini juga nggak jauh ngambilnya, nggak jauh dari kampung sendiri gitu. Oh, jadi di sekitar lingkungan sendiri untuk bahan bakunya masih banyak ya, masih eksis kita dapatkan. Dan ini beli atau apa namanya, kita bebas mengambil? Bebas mengambil. Hanya mungkin lahannya lahan orang lain, mungkin apa namanya, mereka juga bersyukur lahannya bisa dibersihkan mungkin ya, begitu. Iya benar. Ya, ini sebelum proses perakitan ada mungkin beberapa proses yang perlu dilaksanakan atau dilakukan hingga jerami dirakit menjadi atap. Nah, ini prosesnya sebelum dirakit seperti ini apa dulu ini Pak Ita? Seharusnya jangan langsung kayak sekarang, harusnya sesudah di pengambilan atau diarit, diikat lalu dijemur. Sudah agak kering baru dianyam atau diwelit. Oh iya, diwelit, dirakit ya, nah, gitu. Nah, ini kira-kira ini kan berarti harus ada perhitungan khusus ini Pak Ita.
agar semua atap itu bisa tertutupi dengan apa namanya, atap jerami ini nih. Nah, nanti untuk ukuran panggungnya sendiri berapa meter kali berapa meter ini? Untuk panggung yang sudah ada ukuran 5 meter ke 3 meter. Jadi membutuhkan ilalang perkiraan itu 40 galon. Oh, jadi jalon itu apa itu? Galon itu entepan apa ini namanya? Oh, jadi satu lembar ini ya, satu lembar ini namanya jalon gitu ya. Jadi membutuhkan untuk ukuran saung atau panggung yang akan kita buat ukuran 5 kali 3 meter ini membutuhkan sekitar kurang lebih 40 lembar mungkin ya. 40 lembar. Kalau bahasa sekarang 40 lembar, kalau bahasa dulu 40 galon. ya. Ini dari segi kekuatan ini Pak Ita, dari segi kekuatan kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin bukan tandingan ya dengan yang modern sekarang ini menggunakan, bahkan sekarang dulu kan sebelum ada genting menggunakan jerami ini, kemudian diganti dengan genteng, kemudian sekarang bahkan mungkin pakai atap jaringan ya seperti itu. Nah, ini dari segi kekuatan atap jerami ini kira-kira dia butuh apa namanya, kekuatannya berapa tahun ini? Kekuatan dari atap dari jerami ini perkiraan sampai 2 tahun sampai 3 tahun. Oh iya, sampai 2 tahun. Jadi berarti kalau misalnya kita membuat rumah ini dari atap jerami ini, berarti setiap 2 tahun kali harus ganti begitu? Harus ganti karena di atas kan agak tipis, jadi ke bawah air hujan. Oh, jadi pengaruh terhadap cuaca ya. Jadi cuaca panas, saat hujan mungkin itu juga berpengaruh terhadap kekuatan dari jeraminya sendiri ya Pak Ita ya, seperti itu. Iya. Ya. Nah, ini Pak Ita kan mengerjakan secara sukarela ya di apa namanya, momen menyambut Ruat Bumi 2025 ini. Nah, bagaimana perasaan Pak Ita selaku warga masyarakat dan tokoh masyarakat menyambut kegiatan Ruat Bumi Blok Cicadas 2025 ini? Apakah ada keluhan atau misalnya mengerjakan pekerjaan ini ada keterpaksaan seperti itu? Bagaimana Pak Ita? Kalau untuk saya pribadi, karena di Blok Cicadas ini udah terbiasa tiap 3 tahun sekali, jadi saya sendiri sangat senang diadakannya ruatan bumi di Blok Cicadas ini. Segimana kebiasaan orang-orang tua kita dulu melaksanakan ruatan di Kampung Cicadas. Oh, jadi nggak ada apa namanya perasaan berat atau terpaksa atau misalnya dipaksa mungkin begitu ya Pak Ita ya. Kita dengan sukarela bekerja mengerjakan karena ini untuk kepentingan kita bersama, satu kampung lingkungan Blok Cicadas begitu. Alhamdulillah untuk saat ini saya nggak ada keterpaksaan mengerjakan bikin atap dari ilalang ini. Ya, mungkin bahkan mungkin sebaliknya merasa senang karena Pak Ita bisa meluangkan waktu, kemudian juga menyumbangkan kreatifnya, menyumbangkan keahliannya terpakai oleh seluruh warga masyarakat Blok Cicadas, mungkin seperti itu. Iya, sangat bahagia sekali. Ya, itulah para pemirsa perasaan dari seluruh warga masyarakat Cicadas dengan adanya atau menyambut kegiatan Ruat Bumi ini. Mereka tidak ada rasa keberatan, kemudian juga terpaksa untuk mereka menyumbangkan pikiran, harta benda, moral, material ya, karena memang ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, ini untuk Pak Ita sendiri nih harapan kepada seluruh masyarakat Blok Cicadas untuk pelaksanaan atau kita menyambut pelaksanaan Ruat Bumi 2025, apa yang Bapak Ita harapkan? Yang saya harapkan ya kekompakannya, marilah kita kompak untuk memeriahkan acara ruatan ini yang notabene-nya warisan dari leluhur kita. Marilah kita bersama-sama memeriahkan acara ruatan bumi ini.
Terima kasih Bapak Ita waktunya, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian juga kegiatan Ruat Bumi yang akan kita laksanakan nanti tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 berjalan dengan lancar. Kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Terima kasih, sampai berjumpa di segmen berikutnya. Coba kita intip lagi kegiatan ibu-ibu dalam rangka mempersiapkan kreasi seni untuk karnaval Ruat Bumi. Ya, ternyata rangka maskot domba yang dibuat hari kemarin sudah hampir jadi. Ini adalah maskot kelompok kreasi ibu-ibu di lingkungan RW 20. Salah satu tampilan kreasi seni karnaval ciri khas mereka dengan tema Sound the Ship. Masih banyak progres pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Perlu pemikiran yang keras untuk membuat ide unik ini. Semoga dengan contoh kreasi kelompok Ibu Pita ini akan menjadi motivasi terhadap kelompok kreasi di wilayah lainnya. Dengan sabar dan tekun, mereka terus berkarya membuat aksesoris kreasi seni karnaval Ruat Bumi Blok Cicadas. Selanjutnya, kita intip kegiatan kelompok lain, yaitu di wilayah RW 17, di mana kelompok Ibu Nunung masih terus berkarya melengkapi aksesoris kreasi seni karnaval Ruat Bumi. Dengan bahan baku yang murah meriah, mereka merancang sebuah karya yang memiliki nilai keunikan tinggi. Mereka dengan tulus melakukan pekerjaan ini. Sumbangsih dari siapapun mereka terima, baik moral ataupun juga material. Saya penasaran, sedang membuat apa mereka di hari ini? Mari kita tanya pada ketua kelompoknya, yaitu Ibu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua. Di kesempatan sore hari ini saya berada di lingkungan RW 17 yang terdiri dari dua ke-RT-an, yaitu RT 12 dan RT 48. Di kesempatan sore hari ini kita bersama dengan ibu-ibu sang pencetus penggagas kreasi dari Ruat Bumi Blok Cicadas 2025. Bersama kita ada koordinator kreasi karnaval Ruat Bumi, yaitu Ibu Nunung. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, boleh saya tahu di hari ini kegiatannya ini sedang membuat apa ini? Ini untuk aksesoris tambahan buat tim hore. Buat tim hore ya. Jadi rencananya ini nanti yang memakai itu siapa saja? Ibu-ibu yang tidak kebagian ikut kreasi yang lain. Oh, jadi Kan nggak ada yang buat penonton, jadi semua ke tim hore. oh, jadi tim hore itu tim semacam figuran mungkin seperti Iya. itu. Iya. Pelengkap ya. Pelengkap. Jadi jangan sampai ada yang nganggur pada saatnya nanti ya. Iya. Ini membuat atau bahan bakunya menggunakan apa ini? Ini menggunakan kantong kresek. Jadi kantong kresek yang dipergunakan ya. Jadi murah meriah, tidak banyak mengeluarkan biaya. Iya. Sambil mungkin para bapaknya mengerjakan kaca-kaca di RW 17 saat ini sedang bekerja memasangkan kaca-kaca yang telah dibuat beberapa minggu ke belakang
Jadi semua kalangan masyarakat bergantian mengisi luang untuk mensukseskan di wilayahnya masing-masing dalam rangka menyambut Ruat Bumi 2025, termasuk ibu-ibu yang saat ini sedang berkumpul, bukan hanya sekedar berkumpul biasa, tetapi mereka berkreasi, menuangkan ide, menuangkan gagasan yang akan nanti ditampilkan. Nah, ini sebetulnya bukan hanya sekedar tanpa alasan, semua merupakan hasil dari pemikiran yang betul-betul perlu dituangkan untuk demi kelancaran Ruat Bumi yang akan kita laksanakan nanti tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025. Nah, mungkin Ibu punya gambaran yang lain untuk jadwal latihan, atau mungkin juga ada semacam pertemuan-pertemuan ibu-ibu di lingkungan RW 17. Paling kita sekarang yang lebih difokuskan untuk latihan-latihan aja. Ya, latihan yang mungkin yang sudah dikerjakan atau sudah dilakukan, latihan semacam apa itu, Bu? Kita latihan diinikan dulu untuk kreasi yang buat seni, semacam kuda lumping, terus drum band, calung. Oh, jadi calung juga ada ya di sini ya? Ada. Iya, calung ya. Oh iya, betul, bukan yang di kemarin yang kita sudah kontenkan, yang sudah kita liput itu angklung cilik ya. Di sini calung ya, Bu ya? Ya, di sini calung bapak-bapak. Oh, calung bapak-bapak. Ya, mungkin nanti bisa diinfokan kapan latihannya, siapa saja personilnya mungkin ya. Itu kan perlu kita gali juga supaya masyarakat tahu dan memberikan ide juga untuk yang lain. Sebetulnya saya kemarin keliling-keliling, masih banyak kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu yang belum mendapatkan ide ya. Terutama ada salah satu di lingkungan di Blok Cicadas ini yang bahkan belum mempersiapkan satupun kreasinya gitu ya. Jadi diharapkan ini patut dicontoh ya kelompok ibu-ibu yang ada di lingkungan RW 17 ini. Nah, mungkin ajakan Ibu nih selaku koordinator karnaval nih, apa yang Ibu harapkan dari semua kalangan, terutama untuk ibu-ibu dalam berkreasi? Ya, semoga dengan melihat liputan kita untuk ibu-ibu di RW-RW yang lain menjadi inspirasi juga gitu, sebagai salah satu inspirasi untuk berkreasi yang lain gitu. Contoh dari kami. Ya, jadi temanya atau dasarnya pelaksanaan ruat di Blok Cicadas ini untuk saat ini tidak ada istilah per wilayah ya, tidak ada per blok, cuman memang asal atau tim-timnya memang berasal dari wilayah masing-masing. Tetapi ini untuk kepentingan Blok Cicadas secara umum, begitu ya. Jadi ini saat ini saya di sini itu bukan hanya sekedar untuk meliput salah satu ya wilayah gitu, karena memang ini Ibu Nunung sudah menjadi bagian dari panitia kok selaku koordinator untuk karnaval. Jadi untuk para pemirsa, untuk para ibu-ibu yang lain, jika ada pertanyaan atau misalnya koordinasi ya, silahkan hubungi Ibu Nunung ya, begitu. Karena memang nanti beliau yang mengatur di saat hari H. Nah, Ibu, mungkin untuk secara umum ini harapan ibu-ibu semuanya yang ada di lingkungan RW 17 ini ya, mewakili gitu ya, mengenai kegiatan Ruat Bumi ini supaya lancar, kemudian juga supaya meriah, jangan sampai ada yang hanya menonton begitu ya. Ini masukannya apa? Apa ya masukannya? Yang penting mah kita mah kompak ya, kompak ya. Terus demi suksesnya Ruatan Bumi ini ya, kita mah berharap semua bersatu. Jadi semua kalangan, dari mulai masyarakat, kemudian pengurus, kemudian juga para panitia juga bersemangat ya, begitu, jangan perbedaan apapun. Betul. Iya, betul ya, apalagi nanti dalam pelaksanaannya kita sama-sama lah punya tanggung jawab, itu intinya Bu ya. Iya, betul. Ya, mungkin itu saja wawancara saya dan liputan saya di kelompok ibu-ibu yang ada di lingkungan RW 17 yang saat ini sedang merakit atau membuat
kostum untuk tim hore ya Bu ya, tim hore ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya yang menonton, khususnya warga Blok Cicadas, menjadi motivasi. Jadi jangan hanya kelompok ini saja yang saya sorot, karena memang saya juga keliling-keliling belum ada pergerakan yang lebih signifikan dibanding dengan kelompok ini begitu ya. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.